Halo, assalamualaikum. Kembali lagi ke channel aku ya, Mita Gucci. Hari ini aku mau nerusin pengalaman aku mengkonsumsi hormon untuk pertama kalinya. Jadi, pertama kali aku minum hormon itu adalah pil Diana 35 yang aku beli di apotik dengan harga sekitar 113-an gitu. Karena emang itu yang ada di Indonesia, yang karena obat-obat hormon yang versi Thailand tuh belum banyak yang jual, bahkan nggak ada deh kayaknya waktu itu. Jadi aku konsumsi Diana 35 itu sekitar 3 bulanan, dan itu udah buat kulit aku sedikit lebih halus, dan bagian dada ini, kantong payudara udah mulai tumbuh, dan ya sedikit tumbuh lah. Jadi setelah itu aku searching lagi untuk bagaimana sih cara untuk pesen obat Thailand itu langsung dari Thailandnya. Jadi setelah aku searching di Google itu, aku dialihin ke salah satu Instagram online shop yang jual obat-obat hormon di Thailand itu. Aku akhirnya saat itu pun baru itu pertama kalinya aku bikin Instagram, karena aku pengen kontak si orang itu, si penjualnya. Jadi setelah aku kontak dan aku lihat-lihat, ternyata dia bisa buat kirim ke luar negeri, bisa pengiriman sedunia katanya. Setelah aku lihat-lihat lagi produk-produknya, aku pesen dua jenis waktu itu, yaitu Penokinon dan Ostradiol. Sebenarnya harganya murah ya kalau kita beli langsung di Thailandnya, di agen Thailand situ. Tapi yang bikin mahal itu ongkirnya. Ongkirnya itu hampir 2 kali lipat dari total harga yang aku beli. Jadi kalau emang beli dikit kayaknya gimana gitu sama ongkirnya. Jadi emang harus beli banyak, dan biar nggak kebanting sama ongkirnya karena ongkirnya mahal banget, mahal. Dan setelah itu dia itu bilang kalau pengirimannya itu sekitar 2 minggu dari sana ke sini, karena ada trackingnya juga. Dan setelah 2 minggu itu aku lihat di tracking resinya itu, kok dia tuh stuck di Jakarta di Bea Cukai gitu. Aku nanya sama si online shop itu, ini udah sampai belum sih gitu. Katanya sih udah gitu. Akhirnya aku lihat-lihat lagi, kok masih stuck di Bea Cukai gitu. Dan besok 2 harinya kemudian itu aku dapat dapat WhatsApp dari si kantor Bea Cukai, salah satu kantor Bea Cukai, dapat WhatsApp katanya ada barang yang atas nama aku dan harus diambil gitu. Mau diambil apa enggak katanya gitu. Aku bilang iya aku mau ambil gitu. Kapan bisanya gitu. Dan kebetulan waktu itu aku bisanya itu hari Jumat. Hari Jumat itu aku sama temenku pergi ke bandara, tepatnya di kantor Bea Cukainya. Dan di sana ternyata nggak semudah yang aku bayangin. Kalau ngambil barang di Bea Cukai itu tinggal kita ngambil, ya udah gitu. Ternyata harus ngisi formulir, harus ada fotokopi KTP, dan ada pembayaran buat biaya formulir gitu. Nah, waktu itu aku itu lupa kalau aku bawa KTP karena keburu-buru ya. Jadi KTP aku itu ketinggalan gitu. Dan akhirnya si temanku ini bawa, dan dialah yang akhirnya ke kantor Bea Cukainya buat ngambil barangku. Pas sampai di Bea Cukainya kok lama kataku. Beberapa menit kemudian, setelah 30 menit itu temanku telepon katanya, ini barangnya nggak bisa diambil kak gitu. Hah, kenapa Mbak Vivi gitu aku. Katanya sih
eh, katanya barangnya berbahaya. Hah, berbahaya? Sini Bevi, aku ngomong sama orangnya gitu. Akhirnya sama temanku itu disambungin ke orangnya. Setelah aku ngomong sama orangnya, aku bilang, Bapak kenapa ya dengan orderanku, dengan paket aku gitu. Ini kata Bapak itu bilang gini, ini obat apa ya gitu. Itu obat hormon Bapak gitu. Fungsinya buat apa gitu. Aku bilang itu fungsinya buat kulit gitu, biar kulit lembut gitu. Itu buat wanita gitu aku. Nah, ini udah ada badan POM-nya gitu, enggak gitu. Udah gitu, tapi kalau di luar negeri, karena itu barang luar negeri, jadi bukan badan POM gitu. Aku bilangnya waktu itu ada VDE-nya, Food Drug and Association gitu. Nggak bisa katanya. Nggak bisa loh, kok nggak bisa gitu. Iya, ini harus ada izin POM-nya gitu. Bapak, saya belinya itu nggak banyak, nggak sedus gede gitu, kataku. Buat apa saya harus ngasih ke izin POM? Jelas-jelas itu ada VDE-nya gitu, aku katanya. Ya gimana, ini nggak bisa gitu, takut membahayakan gitu. Aku emosi dong digituin gitu. Udah aku capek-capek panas-panas ke kantor bea cukai gitu. Aku bilang lagi sama bapaknya, Bapak, itu yang pakai aku sendiri loh itu. Nanti kalau ada apa-apa ya aku sendiri yang nanggung gitu. Mau aku mati gitu, mau aku kenapa-napa, itu urusan aku gitu. Bapak nggak usah ini deh gitu. Jelas-jelas aku udah tanya ke penjualnya kalau itu nggak berbahaya gitu. Kalau berbahaya ngapain dijual gitu, aku bilang gitu. Akhirnya bapak itu diem, terus teleponnya langsung dikasih ke temanku, Mbak Vivi pokoknya harus bisa diambil ya gitu, aku katanya. Kalau nggak aku maksa masuk gitu. sama Mbak Vivi. Setelah itu mati teleponnya. Beberapa menit kemudian Mbak Vivi nelpon lagi temanku itu, Kamita katanya, ini ada uang pengambilannya gitu, gimana gitu. Aku bilang, Mbak Vivi gak apa-apa gitu, tanyain berapa gitu. Katanya sekian gitu. Hah gitu, kok mahal banget gitu, padahal cuma itu gitu. Katanya. Akhirnya diserahin lagi ke kantor, ke bapaknya itu. Kata bapaknya, ini karena ini ditulis harganya sekitar segini gini. Jadi uang pengambilannya segini gitu. Katanya itu uang pengambilannya itu berdasarkan harga barangnya gitu. Sedangkan bapaknya itu ngitungnya itu harga barang plus ongkir. Jadi kan banyak gitu. Jadi aku bilang, Bapak harga aslinya tuh segini gitu. Sedangkan yang Bapak sebutin itu plus ongkirnya gitu. Jadi harga barangnya sendiri itu nggak besar gitu, nggak mahal gitu. Tapi gimana gini? Ini totalnya masih gini, aku lihatnya gini di struknya yang kamu kirim tuh segini. Bapak itu plus ongkirnya gitu aku. Makanya mahal gitu. Akhirnya ya gimana gitu? Ya kurangin deh Bapak gitu. Masa harga barangku segini, uang pengambilannya segini gitu, kataku. Oh ya, akhirnya dikasihkanlah ke teleponnya ke temanku lagi, dan katanya dikasih potongan gitu, segini deh gitu. Baik Kamita, segini katanya, mau nggak gitu. Kalau nggak mau, kata bapaknya mending gak usah diambil gitu. Aku pikir-pikir, ya udah deh Mbak Vivi, nggak apa-apa deh gitu. Pakai uangnya Mbak Vivi dulu ya, karena aku kan di luar gitu, nggak bisa ngasih uang gitu. Oh ya udah deh, akhirnya si paketan itu ke tangan aku. Ya apa, butuh perjuangan. Untuk beli hormon tuh butuh perjuangan banget gitu. Aduh, nggak mau deh aku lagi balik ke kantor bea cukai. Ribet banget. Untungnya sekarang di marketplace itu banyak yang jual hormon Thailand gitu. Jadi udah banyak dengan harga yang lumayan terjangkau lah. Jadinya buat simil atau waria pemula udah nggak pusing lagi. Sekarang udah banyak udah banyak yang jual. Jadi udah nggak butuh perjuangan lagi. Ya begitulah. Oke, ya begitu
cerita aku, pengalaman aku menggunakan hormon. Dan emang benar kalau kita gunakan hormon yang di Thailand itu lebih berasa, lebih efeknya lebih kerasa banget, cepat gitu. Karena emang kan dia suntik ya, langsung suntik ke bokong sama di lengan sini. Jadi hasilnya tuh lebih lebih cepat daripada harus minum pil gitu, pil Diane. Apalagi pil Diane, sebenarnya kan pil Diane itu buat apa ya, buat orang hamil, buat mencegah kehamilan gitu. Jadi nggak terlalu disaranin deh kalau menurut aku. Kalau buat awal-awal sih nggak apa-apa, tapi kalau untuk jangka panjang mending pakai suntik yang di Thailand itu, karena emang itu kan hormon buat waria, emang buat ngebentuk badan cowok jadi cewek gitu. Jadinya lebih lebih prefer sama obat-obat Thailand itu. Oke, terima kasih ya buat udah dengerin cerita aku, pengalaman aku menggunakan hormon dan perjuangan aku untuk mendapatkan hormon Thailand. Terima kasih, sampai jumpa.